Perkenalkan, nama saya Vivian Ramumaya Lende, NIM 2111B0055, Prodi S1 Keperawatan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Respirasi atau pernapasan adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Dalam proses respirasi terdapat saluran pernapasan. Saluran pernapasan adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran udara selama proses pernapasan. Bagian-bagian saluran pernapasan yaitu yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung memiliki selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat beberapa struktur penyusun, yaitu kelenjar minyak, kelenjar keringat, rambut pendek dan tebal untuk menyaring partikel kotoran dan konka yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Yang kedua, faring. Faring atau tekak adalah organ sistem pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Faring merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Yang berikut, laring. Laring atau pangkal tenggorokan memiliki katup yang disebut epiglottis yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan agar sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Yang berikut ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ sistem pernapasan yang berupa pipa dengan panjang sekitar 10 cm. Sebagian trakea terletak di leher dan sebagian lagi di rongga dada atau torak. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel, bersilia atau jaringan. Fungsi jaringan rambut pada trakea adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang berikut ada bronkus. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Bronkus terbagi menjadi dua, yakni bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Yang berikut bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur utama untuk menyalurkan udara di paru-paru. Yang berikut alveolus. Alveolus adalah struktur yang berbentuk bola-bola kecil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipih yang melapisi alveoli memudahkan darah dalam kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Organ ini memiliki dua bagian, yakni paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh dua lapis laput paru-paru atau pleura. Di bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru disebut alveolus. Sekian dan terima kasih.